Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem ekonomi liberal neoklasik. Neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Asumsi maksimalisasi utilitas mendekatkan mazhab ini pada aliran ekonomi marginalis yang lahir pada akhir abad 19. Tiga penggagas utama mazhab ini adalah Leon Walras, Carl Major, William Stanley Jevons. Para ekonom neoklasik menemukan teori marginal dalam produksi dan konsumsi. Penemuan mereka membuat ekonomi menjadi semakin mikro. Marginal adalah pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap perilaku ekonomi serta penetapan harga di pasar. Selain teori marginal yang ditemukan saat masa neoklasik, pada masa ini pun ditemukan teori pasar monopolistis atau persaingan tidak sempurna. Pada masa neoklasik, orang percaya saja dengan asumsi bahwa pasar itu bersifat persaingan sempurna, sampai mengamati bahwa pada kenyataannya pasar barang tidaklah sempurna. Yang banyak adalah pasar yang mendekati monopoli atau monopolistis. Kondisi pasar yang tidak sempurna dan membuat kesejahteraan seperti yang diinginkan ekonom liberal hanya dalam angan belaka. Pemikir neoklasik memang mengakui bahwa ekonomi memang tidak selalu bisa berjalan mulus secara alami dan tidak bisa selalu menuju keseimbangan secara otomatis. Akan tetapi, kaum neoklasik lebih tidak setuju jika harus mengabaikan keberadaan mekanisme pasar serta menyerahkan segalanya pada pemerintah. Bagi neoklasik, kelemahan pasar dan ketidaksempurnaan pasar dapat diatasi oleh pemerintah, dan memang pemerintah seharusnya campur tangan dalam hal ini. Akan tetapi, batasan campur tangan pemerintah dalam hal ekonomi ini hanya sebatas memperbaiki distorsi yang berlangsung di pasar, dan bukannya malah menggantikan fungsi mekanisme pasar atau itu sendiri. Selanjutnya, hubungan teori klasik dan neoklasik. Menurut pada sejarahnya, teori klasik dan neoklasik pada dasarnya saling berhubungan. Keduanya memang memiliki persamaan. Yang letak persamaan tersebut adalah pada pandangan bahwa kegiatan ekonomi merupakan sebuah sistem yang berdiri sendiri. Hanya saja, kaum neoklasik melakukan pembaruan dalam teori klasik dengan menggunakan sifat utilitarian untuk menjawab pertanyaan terkait sifat dan tujuan dari ekonomi pasar. Para pemikir neoklasik beranggapan bahwa ekonomi adalah transaksi-transaksi swasta yang terjadi guna memaksimalkan kegunaan yang diperoleh individu. Adapun politik dianggap sebagai penggunaan kewenangan publik untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.